Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, tahun Jumat ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Zasyaidantar, waduh, wangil jenenge ya. Kaitannya dengan saya ini mengamalkan ya, amalan zikir. Sudah lama tidak saya amalkan. Apakah itu menjadi penyebab rezeki saya seret? Ya, juga bisa jadi ya. Bisa jadi ketika yang Anda amalkan ini adalah ilmu, ya, keilmuan, bukan zikirnya ya. Kalau zikir ya biasa sih sebenarnya ya. Zikir untuk kerezekian, misalkan Anda zikir sholawat terus Anda lama tidak mengamalkan ya tidak menyebabkan rezeki Anda seret. Ya, tapi yang menyebabkan rezeki Anda seret ketika teman-teman waktu Jumat ini mengamalkan amalan laku. Amalan laku ini ya banyak macamnya ya. Amalan laku ini ya banyak jenisnya. Misalkan Anda ini mengamalkan amalan ajian Bandung Bondowoso ya. Mengamalkan amalan apalagi? Asma Singaraje, Asma Sungai Raje, RDR dan sebagainya. Ya, ketika itu tidak Anda amalkan, ya bisa jadi itu menjadi sumbatan rezeki Anda. Kenapa bisa seperti itu? Khotam dari amalan tadi itu kan sifatnya keras ya. Sifatnya untuk pembentengan. Itu juga berpengaruh terhadap rezeki. Ya. Jadi banyak faktor ya. Kita ini tidak bisa melihat hanya dari sudut pandang satu saja ya. Jadi untuk mengetahui seseorang ya, seseorang ini rezekinya seret itu dari mana itu sebenarnya banyak ya, banyak cara, banyak strategi yang bisa dia lakukan. Ya, misalkan dari disiplin dia, misalkan. Kalau ternyata dia tidak disiplin di dalam bekerja, tidak disiplin, maka ini juga bisa ya, membuat rezekinya seret juga bisa. Oh, dia ini tidak mengetahui, tidak memahami ilmu tentang pekerjaannya, ini juga bisa. Jadi dari sisi lahir juga kita telusuri, dari sisi batin juga bisa kita telusuri. Oh, dia pernah mengamalkan sebuah amalan atau ilmu ya, berarti ilmunya ada kodamnya. Keilmuan itu ada kodamnya teman-teman ya. Ilmu itu ada kodamnya. Nah, ketika ada ilmu ada kodamnya, maka kodam itu juga berpotensi menjadi sumbatan-sumbatan rezeki Anda. Ya, kalau Anda tidak bisa mengendalikan. Dari kodam leluhur juga bisa ya menjadi sumbatan-sumbatan. Dari kodam ilmu juga bisa, dari kodam leluhur juga bisa, dari kodam pusaka juga bisa. Di rumah Anda ada pusaka tapi tidak pernah Anda bersihkan, ini juga bisa menjadi sumbatan ya. Atau Anda pernah pasang susu ya, pernah pergi ke orang pintar supaya minta rezekinya laris ya, ini juga bisa menjadi sumbatan-sumbatan. Itu banyak faktor ya. Atau diri Anda sendiri yang tidak pernah ibadah, yang tidak pernah tirakat, perilaku Anda negatif, ini juga bisa menjadi sumbatan-sumbatan. Atau kondisi alamnya yang memang seperti corona kemarin, itu juga bisa. Jadi banyak faktor ya. Jadi teman-teman waktu Jumat, lihatlah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi ya masalah rezeki Anda. Nanti pasti akan ketemu ya, pasti akan ketemu ya. Kalau perlu dicatat ya. Nah, kira-kira di rumah Anda ini ada pusaka enggak? Kira-kira di rumah Anda ini ada jimat enggak? Oh, enggak ada, bersih. Oh, berarti Anda bebas ya. Ditelusuri lagi, kira-kira pernah Anda ke dukun enggak ya, untuk pelarisan, untuk supaya Anda ini dagangannya lancar dan sebagainya. Walaupun Anda cuma dikasih minuman, cuma dikasih garam sama gula, itu juga ada kodamnya. Itu juga bisa menjadi penghalang. Ya awalnya baik, seminggu, 2 minggu, 1 bulan awalnya bagus. Ya, tapi ketika energinya sudah habis Anda pakai, giliran Anda yang dihabisi. Giliran energi Anda yang dihisap, yang diserap oleh kodam tadi. Akhirnya apa? Rezeki Anda ambles. Atau katakanlah Anda ini terbiasa ya,
terbiasa makan di warung, dan warung itu ada penglarisannya. Ini juga bisa menjadi sumbatan rezeki Anda. Sehingga apa? Energi negatif Anda itu numpuk gitu. Akibat sering makan barang-barang yang kotor, ya. Halal barangnya, tapi ketika kecipratan, ya, kecipratan pelarisan, maka barangnya akan menjadi kotor. Masuklah Anda makan, walaupun tidak makan di warungnya, tapi Anda beli, Anda bawa pulang, podo ae. Loh, bisa tidak kita menghindari itu semua? Tidak bisa loh. Atau katakanlah pendapatan Anda, ya, Anda bekerja, kira-kira halal enggak? Ya. Atau makanan Anda, misalkan ya, Anda Muslim ya, terus Anda bekerja, ada bekerja di luar negeri yang setiap hari masak babi misalnya, nah, terus Anda makan dengan alat-alat tadi gitu ya, tentunya kan haram loh. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor itu pengaruh. Makanya lah iso masak dewe. Ya, kita ini sebagai manusia ini, bagaimana kita ini supaya bisa memperminim gitu loh ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya ya, yang menyebabkan diri kita itu seret, kita lambat laun ya, atau pelan-pelan kita memperbaiki. Ya kalau bisa cepat, harapannya cepat berubah, cepat baik. Tapi namanya manusia itu kalau di puasa itu kadang ya ndak iso ya. Tetap pelan-pelan. Ya. Dan itu lakukan secara kontinu, secara istiqomah, maka nasib dan takdir Anda, ya rezeki Anda ya pasti akan lancar. Nah itulah ya. Jadi banyak ya. Kembali ke pertanyaannya dari amalan, apakah bisa? Ya bisa. Sangat bisa sekali. Ya, Anda biasa zikir terus tidak biasa zikir, itu juga pengaruh. Ketika Anda biasa zikir, maka ketenangan batin Anda ada. Tapi ketika Anda tidak pernah zikir, ya kerisauan hati malah bertambah. Nah, itu iya. Seperti itu gitu ya. Loh, iya teman-teman ya. Saya 4 tahun itu kena masalah ya. Kena masalah. Tapi batin saya tenang. Sekarang tidak ada masalah. Batin saya tidak tenang. Kenapa? Kurang zikir. Ya amalan ada yang saya amalkan sampai detik ini ada. Ya hisib ada, sholawat juga ada. Tapi masih kurang. Nah itulah ya. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda ya, untuk bisa mendeteksi apa yang terjadi pada diri Anda. Ya, yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagai alat gitu loh ya, alat untuk mendeteksi di mana letak ya yang trouble di dalam diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.